Hello guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik, yaitu kapan waktu terbaik untuk sehok suatu saham yang lagi jatuh. Nah, kenapa kok tim Ruang Saham itu membahas tema kali ini? Karena di satu sisi kita itu sering banget melihat para pemula yang asal-asalan nyehok hanya dengan cara membandingkan harga. Oh, dia dari 1000 udah turun ke 800, berarti udah saatnya sehok. Nah, hal tersebut bisa dikatakan belum tentu akurat. Oleh karena itu, hari ini tim Ruang Saham akan bahas kapan waktunya sehok dengan salah satu contoh studi kasus kita pakai Sido muncul yang sudah ARB 3 hari. Yuk, kita langsung masuk di chart. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan dari saham Sido muncul. Dan tentu saja, kenapa kok Ruang Saham bahas topik ini? Seperti yang saya katakan tadi, masih banyak banget orang itu ketika mau nyerok suatu saham, mereka itu suka membandingkan harga. Yaitu dengan cara, oh Sido muncul pernah sampai 1070. Berarti kalau udah di 900, itu udah murah banget. Ya kan? Udah turun lumayan tuh. Dan Sido muncul punya potensi bisa balik ke 1070. Padahal belum tentu loh guys. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan langsung bahas gimana sih cara nyerok yang tepat. Oke, nah yang pertama adalah ketika kita mau share suatu saham, please teman-teman, kalian harus lihat big trend. Jangan cuma lihat yang namanya, oke, sehari 2 hari ini, ya, tapi kita harus pantengin jauh lebih besar. Kita lihat helikopter view-nya, Sido muncul itu sebenarnya dalam big trend itu gimana. Nah, oleh karena itu, kita ganti ke monthly chart terlebih dahulu. Nah, di monthly chart ini kalian bisa lihat saham Sido muncul dari tahun 2014 sampai hari ini. Dan disinilah kita akan melihat apakah saham Sido muncul ini udah patah tren atau belum. Dan big trend supportnya itu di mana. Nah, di sini kita akan gambarin yang namanya titik support. Nah, kita udah dapat titik support dari saham Sido muncul. Dan kita kembali ke one day chart dulu. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa Sido muncul itu punya satu support yang cukup kuat di area 750 saat ini. Nah, selama Sido muncul belum turun di bawah garis biru ini, teman-teman bisa dikatakan dia masih strong uptrend. Ya, saham Sido muncul masih strong uptrend. Dan ingat, ketika teman-teman mau mulai menyerok saham ini, yang kedua, poin kedua itu adalah jangan beli saham waktu ARB. Oke, jangan beli saham waktu ARB. Misalnya di titik ini, ataupun titik ini. Kenapa kok jangan beli saham di waktu ARB, teman-teman? Karena ketika kalian beli saham di waktu ARB, bisa dikatakan tekanan jual itu tuh masih besar banget. Ya, tekanan jual itu masih besar banget. Oleh karena itu, please tunggu sampai sahamnya itu bisa lepas dari ARB, seperti candle ini. Dan jangan buru-buru langsung dibeli di sesi 1 atau jam 9 pagi. Ya, kita tungguin sampai sehari closing, kemudian kita lihat closing candle-nya bagaimana, baru kita, kalau mau evaluasi lebih lanjut, tunggu besoknya. Let's say hari ini. Ya, hari ini Sido muncul punya potensi bisa closing hijau. Kalau teman-teman mau serok, boleh, silakan. Ya, nah, kalau kalian mau serok, paling nggak Sido muncul punya potensi bisa tutup gap di sini. Kemudian, kalau kita mau ngecek yang namanya resikonya, teman-teman kalau serok di sini, paling nggak dia punya potensi target 7%, dan kalau dia turun di bawah yang namanya garis biru, risknya 5%. Udah oke banget. Ya, itu yang teman-teman harus ketahui. Kemudian yang ketiga, yaitu teman-teman harus ketahui yang namanya support horizontalnya. Nah, kita bisa ngecek ke sisi sebelah kiri, di mana sih dulu Sido muncul itu pernah bikin sideways atau ada support kuatnya. Nah, di sini kita mendapati ini bisa menjadi salah satu support kuat buat Sido muncul, dan ini bisa jadi salah satu minor support buat Sido muncul. Melihat beberapa kali, di sini teman-teman bisa lihat, Sido muncul itu suka tertahan di area 775. Oke, jadi itulah 3 tips buat teman-teman ketika kalian mau serok suatu saham. Salah satu quotes yang saya mau ingetin ke teman-teman adalah don't try to catch a falling knife. Ya, jangan asal tangkap sebuah pisau yang lagi jatuh. Karena ketika kalian salah tangkap, pastinya tangan kalian akan berdarah-darah. Begitu pula dengan candlestick ini. Oke, benar-benar tungguin sampai ada tanda reversal dan beberapa 3 poin yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah paham kapan waktunya nyehok, tapi tetap harus kalian ingat ya, meskipun kalian udah bisa dikatakan nyehok di titik yang kita bisa bilang potensialnya udah saat-saatnya reversal,
kalian juga tetap harus memperhatikan yang namanya titik stop loss ataupun cut loss. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.